Hai semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Trigonopanto dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bungkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum usaha dan energi. Untuk tujuan praktikum pada kali ini yaitu mencari nilai energi potensial, mencari nilai energi kinetik, mencari nilai kecepatan, mencari nilai gaya yang bekerja pada benda, mencari nilai usaha, dan membuktikan adanya pengaruh pada kepadatan material. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian usaha dan energi. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau yang dialaminya. Secara matematis, energi kinetik dapat ditulis dengan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Secara matematis, usaha dapat dituliskan dengan W sama dengan F dikali S. Untuk melakukan praktikum, kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini alat dan bahannya berupa yang pertama kelereng besar, yang kedua kelereng kecil, yang ketiga batu, yang keempat pasir dan wadah, yang kelima plastisit, yang keenam gunting, dan yang terakhir penggaris. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, hitunglah massa ketiga benda, yaitu kelereng besar, kelereng kecil, dan batu. Yang kedua, ukur tinggi badan. Yang ketiga, pipihkan plastisit. Yang keempat, memasukkan pasir ke wadahnya. Selanjutnya, jatuhkan benda dari atas kepala. Selanjutnya lagi, ukur kedalaman bekas benda jatuh. Kemudian ulangi tahap yang kelima dan keenam pada setiap benda hingga benda habis dijatuhkan atau diukur. Yang kedelapan, ukur jarak permukaan plastisin dari permukaan tanah. Berikut adalah video praktikumnya.
Berikut ini adalah data hasil praktikum. Mencari nilai kecepatan. Kecepatan benda pada pasir. Diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat, H sama dengan 1,65 meter. Yang ditanya adalah V. Untuk penyelesaiannya, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,65. V sama dengan akar 33. V sama dengan 5,744 meter per second. Kecepatan benda pada media plastisin. Diketahui G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,69 meter. Yang ditanya adalah V. Untuk penyelesaiannya, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,69. V sama dengan akar 33,8. V sama dengan 5,813 meter per second. Mencari nilai energi kinetik. Energi kinetik kelereng besar pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,05 kg. V sama dengan 5,744 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Untuk penyelesaiannya, EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,05 dikali 5,744 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,05 dikali 33. EK sama dengan 0,825 Joule. Energi kinetik kelereng sedang pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,025 kg. V sama dengan 5,744 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Untuk energi kinetik sendiri dapat dicari dengan rumus 1/2 M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,025 dikali 5,744 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,025 dikali 33. EK sama dengan 0,4125 Joule. Energi kinetik batu pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,5 kg. V sama dengan 5,744 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Untuk penyelesaiannya, EK sama dengan 1/2 kali M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,5 dikali 5,744 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,5 dikali 33. EK sama dengan 8,25 Joule. Energi kinetik kelereng besar pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,05 kg. V sama dengan 5,813 meter per second. Yang ditanya adalah EK. Penyelesaiannya, EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,05 dikali 5,813 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,05 dikali 33,8. EK sama dengan 0,845 Joule. Energi kinetik lereng sedang pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,025 kg. V sama dengan 5,813 meter per second. Yang ditanya adalah EK. Untuk penyelesaiannya, EK sama dengan 1,1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,025 dikali 5,813 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,025 dikali 33,8. Dapatlah hasilnya EK sama dengan 0,4225 Joule. Energi kinetik batu pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,25 kg. V sama dengan 5,813 meter per second. Yang ditanya adalah EK. Untuk penyelesaiannya, EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,5 dikali 5,813 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,5 dikali 33,8. Dan dapatlah hasilnya yaitu EK sama dengan 8,45 Joule.
Kemudian mencari nilai energi potensial. Energi potensial kelereng besar pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,05 kg, G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,65 meter. Ditanya energi potensialnya. Untuk penyelesaian energi potensial sendiri dapat dicari dengan rumus M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 1,65, sehingga dapatlah hasilnya yaitu EP sama dengan 0,825 Joule. Energi potensial kelereng sedang pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,025 kg, G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,65 meter. Yang ditanya adalah EP. Untuk mencari energi potensial dapat menggunakan rumus yaitu M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,025 dikali 10 dikali 1,65. EP sama dengan 0,4125 Joule. Energi potensial batu pada pasir. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,65 meter. Yang ditanya adalah EP. Untuk penyelesaiannya, EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 1,65. Dapatlah hasilnya yaitu EP sama dengan 8,25 Joule. Energi potensial kelereng besar pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,05 kg, G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,659 meter. Yang ditanya yaitu EP. Untuk EP sendiri dapat dicari dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 1,69. Dapatlah hasilnya yaitu EP sama dengan 0,849 Joule. Energi potensial kelereng sedang pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,025 kg, G sama dengan 10 meter per second, H sama dengan 1,69 meter. Yang ditanya EP. Untuk penyelesaiannya, EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,25 dikali 10 dikali 1,69. Dapatlah hasilnya yaitu EP sama dengan 0,4225 Joule. Energi potensial batu pada plastisin. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, H sama dengan 1,69 meter. Yang ditanya itu EP. Untuk EP sendiri yaitu M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 1,69. EP sama dengan 8,45 Joule. Kemudian mencari nilai usaha. Usaha kelereng besar pada media pasir. Diketahui EK1 sama dengan 0 Joule dan EK2 sama dengan 0,825 Joule. Yang ditanya yaitu W. W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 0,825 Joule dikurang 0 Joule. Yaitu dapatlah hasilnya W sama dengan 0,825 Joule. Usaha kelereng sedang pada pasir. Diketahui EK1 sama dengan 0 Joule, EK2 sama dengan 0,4125 Joule. Ditanya yaitu W. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 0,4125 Joule dikurang 0 Joule. W sama dengan 0,412 Joule. Usaha batu pada pasir. Diketahui EK1 sama dengan 0,1 Joule, EK2 sama dengan 8,25 Joule. Yang ditanya W. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan EK1. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 8,25 Joule dikurang 0 Joule. W sama dengan 8,25. Usaha kelereng besar pada media plastisin. Diketahui EK1 sama dengan 0 Joule, EK2 sama dengan 0,84 Joule. Yang ditanya yaitu W. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 0,845 Joule dikurang 0 Joule. W sama dengan
0,845 Joule. Usaha kelereng sedang pada pasir. Diketahui EK1 sama dengan 0 Joule, EK2 sama dengan 0,4225 Joule. Ini tanya yaitu W. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 0,4225 Joule dikurang 0 Joule. W sama dengan 0,4225 Joule. Usaha batu pada plastisin. Diketahui EK1 sama dengan 0 Joule, EK2 sama dengan 8,45 Joule. Ini tanya yaitu W. Untuk penyelesaiannya, W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 8,45 Joule dikurang 0 Joule. Dapatlah hasilnya yaitu 8,45 Joule. Kemudian kita akan mencari nilai gaya. Gaya kelereng besar pada media pasir. Diketahui W sama dengan 0,825 Joule. S sama dengan 1,85 meter ditambah 0,02 meter. Dapatlah hasilnya 1,67 meter. Ditanya itu F. Untuk penyelesaiannya, F sama dengan W per S. F sama dengan 0,825 Joule per 1,67 meter. Dapatlah hasilnya F sama dengan 0,5 Newton. Gaya kelereng sedang pada pasir. Diketahui W sama dengan 0,4125 Joule. S sama dengan 1,65 meter tambah 0,01 meter. S sama dengan 1,66 meter. Ditanya yaitu F. F sama dengan W per S. F sama dengan 0,4125 Joule dibagi atau per 1,66 meter. Dapatlah hasilnya F yaitu 0,25 Newton. Gaya batu pada pasir. Diketahui W sama dengan 8,25 Joule. S sama dengan 1,65 meter ditambah 0,03 meter. S sama dengan 1,68 meter. Ditanya yaitu F. Penyelesaiannya F sama dengan W per S. F sama dengan 8,25 Joule per 1,68 meter. F sama dengan 5 Newton. Kemudian gaya kelereng sedang pada plastisin. Diketahui W sama dengan 0,4225 Joule. S sama dengan 1,69 meter ditambah 0,002 meter. Dapatlah S-nya yaitu 1,692 meter. Yang ditanya itu F. F sama dengan W per S. F sama dengan 0,4225 Joule per 1,692 meter. Dapatlah hasilnya yaitu F sama dengan 0,25 Newton. Gaya kelereng besar pada media plastisin. Diketahui W sama dengan 0,845 Joule. S sama dengan 1,69 meter ditambah 0,005 meter. Jadi S-nya sama dengan 1,695 meter. Ditanya F. Untuk penyelesaiannya, F sama dengan W per S. F sama dengan 0,845 Joule per 1,695 meter. Dapatlah hasilnya F sama dengan 0,5 Newton. Gaya batu pada plastisin. Diketahui W sama dengan 8,45 Joule. S sama dengan 1,69 meter ditambah 0,007 meter. S sama dengan 1,697 meter. Ini tanya F. F sama dengan W per S. F sama dengan 8,45 Joule per 1,697 meter. F sama dengan 5 Newton. Berikut adalah hasil dari data praktikum. Berikut adalah data hasil perhitungan dari praktikum. Kesimpulannya,
Jadi, dengan memperhatikan hasil kedalaman benda jatuh pada media pasir dan plastisin, maka di sini membuktikan adanya perbedaan, yaitu usaha yang dihasilkan, termasuk juga energi kinetik, karena energi kinetik itu sendiri bersamaannya adalah 1/2 m dikali V kuadrat. Ada dua variabel yang sangat berpengaruh, yaitu massa dan kecepatan. Sedangkan usaha merupakan perubahan energi, baik itu energi kinetik maupun energi potensial. Saat ini kita menggunakan perubahan energi kinetik, sedangkan untuk kecepatan akhir dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. Jadi variabel yang sangat berpengaruh merupakan ketinggian, yaitu V, yang dapat dihitung dengan V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Kemudian diakhiri hasil perhitungan kita mencari gaya. Kesimpulan akhir adalah bahwa semakin besar massa dan ketinggian suatu benda, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar dan dalam.